gaji pokok kepala daerah itu sebagai berikut. Gaji pokok seorang gubernur itu hanya di kisaran 3 juta rupiah. Ya, 3 juta rupiah. Artinya ini sama dengan kita beli Pertalite 300 liter. Ya, 300 liter berarti kalau hitungannya, kalau hanya mengandalkan gaji pokok, gaji gubernur itu hanya cukup perjalanan, sekali perjalanan Jakarta atau Bandung Surabaya 300 liter. Ya. Gaji wakil gubernur hanya 2.400.000. Gaji bupati hanya 2.100.000, gaji wakil bupati hanya 1.800.000, gaji wali kota hanya 2.100.000, gaji wakil wali kota hanya 1.800.000. Besar apa kecil? Tentu sangat kecil. Ya, sekali lagi kalau wali kota dengan gaji 2.100.000, ya itu sama dengan bensin 210 liter, dan itu mungkin cukup hanya dari Jakarta atau Bandung ke Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, sahabat Nusantara, dimanapun Anda berada, warga Jawa Barat, Sampurasun, dimana wae ayana, dari Kuningan, Banjar, Pangandaran, Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Garut, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Sumedang, Majalengka, kemudian Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Cikarang, Bekasi, Kota Kabupaten, Bogor, Kota Kabupaten, Sukabumi, Kota Kabupaten, Cianjur, dan juga sahabat yang saya banggakan dari area bumi Indonesia yang lainnya, yang mudah-mudahan semuanya dikaruniakan kebahagiaan, tumakninah, dan sehat walafiat. Hari ini tanggal 20 Februari 2025, kebanggaan bagi sebagian rakyat Indonesia, mungkin terutama para keluarga dari 481 pasangan kepala daerah yang dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto tepat pada hari ini Kamis 20 bulan 2 2025 di Istana Kepresidenan. Yang dilantik meliputi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota. Setelah dilantik, direncanakan para pejabat yang terhormat ini, 481 orang, ya, akan mengikuti retret yang diagendakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Akmil Magelang pada tanggal 21 sampai 28 Februari. Dilantik, retretnya itu apa? Ya, dalam rangka menyatukan pola, menyatukan visi, mensinergikan antara para kepala daerah agar bisa baris berbaris, dan bukan hanya baris berbaris, tetapi agar sauyunan, satu kata, terutama untuk kepentingan program besar Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan yang terpenting adalah dalam rangka mengelola daerah agar menjadi negara yang adil, makmur, gemah ripah, loh jinawi, rakyatnya sejahtera, bahagia, dan pemimpinnya tidak korupsi. Hari ini saya ingin membahas tentang mengapa setiap orang itu berlomba-lomba ingin menjadi kepala daerah dengan modal pemilu pilkada, ya, kisaran 20 sampai 40 miliar lebih
terutama untuk daerah-daerah yang padat penduduk. Ternyata kalau kita memperhatikan, kalau hanya mengincar gaji kepala daerah, gaji kepala daerah itu ya yang meliputi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, kemudian wali kota dan wakil wali kota, itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2000. PP tersebut adalah revisi dari PP nomor 9 tahun 1980 tentang hak keuangan atau administratif kepala daerah atau wakil kepala daerah dan bekas kepala daerah, bekas wakil kepala daerah, serta janda atau dudanya. Perlu dicatat bahwa gaji pokok kepala daerah itu sebagai berikut. Gaji pokok seorang gubernur itu hanya di kisaran 3 juta rupiah. Ya, 3 juta rupiah. Artinya ini sama dengan kita beli Pertalite 300 liter. Ya, 300 liter berarti kalau hitungannya, kalau hanya mengandalkan gaji pokok, gaji gubernur itu hanya cukup perjalanan, sekali perjalanan Jakarta atau Bandung Surabaya 300 liter. Ya. Gaji wakil gubernur hanya 2.400.000. Gaji bupati hanya 2.100.000, gaji wakil bupati hanya 1.800.000, gaji wali kota hanya 2.100.000, gaji wakil wali kota hanya 1.800.000. Besar apa kecil? Tentu sangat kecil. Ya, sekali lagi kalau wali kota dengan gaji 2.100.000, ya itu sama dengan bensin 210 liter, dan itu mungkin cukup hanya dari Jakarta atau Bandung ke Semarang. Ya, 1 hari perjalanan. Artinya kalau menghitung gaji, orang tidak mungkin bermodal puluhan miliar untuk jadi kepala daerah, baik gubernur, wali kota, atau bupati, atau wakil bupati, wakil gubernur, wakil wali kota. Akan tetapi selain dari gaji itu, ada PP nomor 59 tahun 2000 yang mempertegas bahwa kepala daerah itu masing-masing mendapat tunjangan. Ya. Jadi selain gaji pokok, kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan tunjangan jabatan, tunjab, ya. Pertama tunjangan jabatan, kedua tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan. Ini bunyi pasal 4 ayat 2 PP nomor 59 tahun 2000. Jadi selain gaji pokok, pejabat, gubernur, wakil gubernur, bupati wakilnya, kemudian wali kota wakilnya itu mendapatkan tunjangan jabatan. Nah, berdasarkan Kepres, tunjangan jabatan yang didapatkan para kepala daerah itu lebih besar dibanding gaji mereka. Akan tetapi menurut saya melihat tunjangan ini juga masih kecil karena tunjangan gubernur itu hanya 5.400.000. Jadi kalau tadi gajinya 3 juta, gaji gubernur dengan tunjangannya itu 5.400.000. 5.400.000. Ya. Tunjangan wakil gubernur 4.320.000, tunjangan bupati 3.780.000, tunjangan wakil bupati 3.240.000, tunjangan wali kota 3.780.000, dan tunjangan wakil wali kota 3.240.000. Segede-gedenya gaji gubernur dengan tunjangannya itu tidak lebih dari 8.400.000. Kira-kira dengan 8.400.000 gaji seorang gubernur dengan tanggung jawabnya di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi misalnya, harus mengurusi 50 juta orang rakyat, cukup atau tidak dengan luas daerah yang demikian luas.
dan segala problematikanya. Nah, jangan dulu pesimis ya, karena nanti selain dari tunjangan, nah, juga bupati wali kota ini memiliki fasilitas dan biaya operasional. Nah, ini yang cukup signifikan. Jadi fasilitas dan biaya operasional itu sangat tergantung kepada daerah seorang bupati atau wali kota atau wakilnya atau gubernur atau wakilnya memimpin. Ya, hal tersebut termaktub dalam PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pada pasal 6 disebutkan bahwa mereka disediakan ya, masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Rumah jabatan beserta perlengkapan segala isinya dan pemeliharaan. Artinya ketika seorang bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur itu sudah tidak lagi memikirkan keperluan rumah selama 5 tahun berkuasa. Di pasal 6. Kemudian keperluan rumah itu kan berkaitan nanti tukang kebersihan, pengamanan, listrik, air bersih, makanan, segala macam itu ditanggung negara. Jadi dengan gaji pokok dan tunjangan tadi 8.400.000 itu cukup untuk pribadi saja, tapi untuk keperluan rumah itu disediakan negara. Kemudian di pasal 7 menyebutkan bahwa para kepala daerah juga disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas. Ini dibatasi kendaraan dinasnya satu yang diberikan oleh negara. Nah, akan tetapi nanti fasilitas ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang disebut dengan biaya operasional, yang disebut dengan BOP atau BPO, yang disebut biaya penunjang operasional kepala daerah. Nah, BPO ya, biaya penunjang operasional kepala daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi berikut. Ini ada klasifikasinya. Jadi kita sebagai rakyat itu bisa menghitung, tidak mungkin kalau seorang itu menjadi bupati di daerah seperti Garut kah, Majalengka kah, ya, Kuningan atau Pangandaran, ketika PAD-nya misalkan di bawah 1 triliun, tapi bupatinya bisa punya rumah besar, bisa punya rumah sakit besar, bisa mobilnya berjejer di atas 5, secara logika itu tidak mungkin. Berapa klasifikasinya? Dijelaskan bahwa biaya penunjang operasional bagi PAD, pendapatan asli daerah, dengan sampai dengan 15 miliar. Artinya PAD ya di bawah 15 miliar, biaya penunjang operasional yang diterima paling rendah 150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75% dari PAD. Jadi kalau 15 miliar ya itu tidak lebih dari 200 juta bantuan atau biaya penunjang operasional seorang gubernur, wakil gubernur. Sangat kecil. Belum banyak undangan, belum harus menghadiri perayaan-perayaan, belum banyak proposal-proposal, belum membiayai tim sukses, buat makan tim sukses saja, dan rokoknya sudah berapa, belum kalau ada yang datang ke rumah karena sudah jadi bupati atau gubernur atau wakil wali kota sudah berapa, belum ada syukuran, ya. Kalau PAD satu daerah itu hanya di bawah 15 miliar, maka bantuan penunjang operasional itu hanya kisaran 150 juta sampai 170 juta. Maksimal 200 juta. Setahun dari PAD itu.
Ya, mohon maaf. Pendapatan asli daerah per bulan. Nah, per bulan juga berarti itu rata-rata kali 12 di kisaran 2 miliar. Ya. 2 miliar menjabat 5 tahun, 10 miliar. Dengan gaji tadi taruh rata-rata 10 juta, ya. Dan tadi apa namanya di luar fasilitas rumah itu saya hitung itu hanya mendapatkan kisaran 12 miliar. Kalau menjadi gubernur dengan modal lebih dari 100 miliar, itu dari mana menggantikannya? Kalau bupati mungkin atau wali kota ya masih mending lah mendapat sebesar itu. Nah, kemudian PAD di atas 15 miliar sampai dengan 50 miliar, biaya penunjang operasional BPO-nya itu, ya, itu paling rendah 262 juta dan paling tinggi 1% dari PAD. Ini kalau PAD-nya itu sampai 50 miliar, berarti pendapatan PAD BPO-nya itu, bantuan penunjang operasional itu 1% dari 50 miliar. Berarti ini sudah agak mending nih 5 miliaran. Nah, coba teman-teman cek PAD misalkan kita cek PAD Kabupaten Bandung misalkan. Ya, ternyata PAD Kabupaten Bandung itu tidak mencapai di atas 50 miliar. Berarti ini kalau gubernurnya, ini kita berbicara baru gubernur. Ya, jadi PAD dengan PAD 50 miliar, 15 sampai 50 miliar, pejabatnya itu mendapatkan 1%. Maksimal paling rendah 260 juta. PAD di atas 50 miliar sampai dengan 100 miliar, BPO yang diterima paling rendah 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75% dari PAD. Sudah cukup besar, 7,5 miliar. Sudah cukup besar. Ya, PAD di atas 100 miliar sampai dengan 250 miliar, BPO yang diterima paling rendah 750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%. Berarti sudah lumayan nih, sudah mencapai 10 miliaran. Bantuan atau biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur. PAD di atas 250 miliar sampai 500 miliar, BPO yang diterima paling rendah 1 miliar dan paling tinggi sebesar 0,25% dari PAD. Berarti kalau rata-rata 500 miliar itu tinggal dikalikan. Kemudian PAD di atas 500 miliar, BPO yang diterima paling rendah 1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15% dari PAD. PAD Jawa Barat itu kisaran 30 sampai 38 triliun. Bahkan kita baca kemarin PAD dari pajak kendaraan motor se-Jawa Barat itu mencapai 18 triliun. Ya, berarti gubernur, wakil gubernur itu mendapatkan rata-rata minimal 1,2 miliar, paling tinggi sebesar 0,15. 0,15% dikali taruh gampangnya 30 triliun. Wah, itu sudah dahsyat. Sudah sangat dahsyat. Oleh karena itu wajar, apalagi kalau rebutan jadi gubernur DKI Jakarta yang PAD-nya hampir di atas kemarin 80 triliun, sekarang mungkin sudah 90 triliun, maka itu bisa dipastikan jatah bagi gubernur itu ya dikalikan saja minimal 0,15%. Wah, sudah luar biasa. Ya, kalau modalnya cuma 40 miliar, 100 miliar, itu balik modalnya cepat. Nah, untuk bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota, PAD sampai dengan 5 miliar, bantuan BPO yang diterima paling rendah 125 juta dan paling tinggi sebesar 3% dari PAD. PAD di atas 5 miliar sampai dengan 10 miliar,
BPO yang diterima paling rendah 150 juta dan paling tinggi sebesar 2% dari PAD. Ya, masih kecil, PAD di atas 10 miliar sampai dengan 20 miliar. BPO yang diterima paling rendah 250 juta dan paling tinggi sebesar 1,5% dari PAD. PAD di atas 20 miliar sampai 50 miliar, BPO yang diterima paling rendah 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,8% dari PAD. PAD di atas 50 miliar sampai 150 miliar, BPO yang diterima paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,4% dari PAD. PAD di atas 150 miliar yang diterima, BPO yang diterima paling rendah 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%. Ya, ini yang saya baca dari Kompas, ya. Jadi karena itu seseorang mengapa dia berlomba-lomba menjadi pejabat, wajar kalau ada yang bilang udahlah saya gajinya saya sumbangkan ke masyarakat. Ya wajar, gaji itu nggak seberapa. Jadi kalau gaji itu ya gaji, karena yang besar gajahnya itu dari BPO, ya, atau BOP, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil wali kota, itu yang besar. Jadi kalau ada pejabat yang bilang gaji saya serahkan semuanya untuk saya kembalikan ke masyarakat, tidak usah takjub dulu, karena kalau bicara gaji gubernur saja hanya kisaran 8.300.000. Jadi kalau 5 tahun diberikan ya 8 kali 12 ya mungkin tidak sampai 500 juta ya, tapi ternyata di BOP-nya ini ya yang sangat besar ya, atau BPO, kok BOP terus saya nyebutnya ya, saking menghitung duit orang ini jadi salah terus. Jadi bantuan operasionalnya itu yang cukup besar, sehingga wajar kalau bupati atau wali kota di daerah yang kaya itu dia bisa menstimulus dari BPO itu kemudian jadi dana taktis gubernur untuk suksesi di periode berikutnya. Atau bisa juga nanti kalau ada gubernur anu berehan, anu bager, yang kemudian wali kota yang kemudian sangat dermawan, itu sebenarnya bukan dari gaji dia, tapi dari BPO yang diterima. Tapi kalau pelit, berarti dana BPO itu dimakan sendiri dan keluarganya. Dan inilah yang kemudian kita lihat banyak bupati, wakil wali bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur yang kemudian punya aset yang melesat, ekonominya meroket hanya menjabat 1 atau 2 periode. Ternyata BPO-nya itu dimakan sendiri, tidak diberikan untuk membangun atau untuk untuk melakukan stimulus ekonomi di masyarakat. Nah, ini di luar, teman-teman, sahabat warga Indonesia, di luar dalam tanda petik ini, mana pendapatan sampingannya? Di luar dalam tanda petik, saya tidak menyebutkan setoran, tetapi mungkin di luar dari dana, mohon maaf, gubernur itu dia praktis menjadi komisaris atau pemegang saham di BUMD di area yang dia pimpin. Bupati, wali kota juga sama, dia itu akan menjadi pemegang saham pemerintah di BUMD yang ada di kabupaten atau di kota yang dia pimpin. Jadi kalau misalkan seorang bupati, bayangkanlah kalau kita berbicara gubernur DKI Jakarta, dia memiliki misalkan ada 50 BUMD ya, dan Pemda itu misalkan pemegang saham 30% atau 50% dari saham mayoritas di BUMD tersebut, bahkan ada yang sampai 80%. Itu bisa dibayangkan berapa pendapatan semperannya lah, istilah nama semperan. Kalau di bus itu ada cilok yang didapatkan dari
BUMD. Nah, oleh karena itu sahabat yang berbahagia, disinilah yang kemudian kita melihat banyak orang-orang yang berlomba-lomba menjadi pejabat publik, dia tidak mengejar gajinya, tapi yang dikejar itu adalah BPO-nya. Yang dikejar itu adalah semperan-semperan dari BUMD yang seharusnya itu digunakan untuk kepentingan masyarakat, tapi kemudian digunakan menjadi aset pribadi. Dan inilah yang kemudian kong-kali-kong antara pejabat daerah dengan pengusaha yang disebut dengan kesepakatan jahat antara birokrat dan birokrat, aparat, dan kemudian para pengusaha yang ingin di bab perizinan dimudahkan, di bab operasional dikawal, kemudian di bab produksi juga dibeli oleh masyarakat. Ini yang kemudian terjadi, para pejabat kita cenderung super kaya hanya dalam 5 tahun menjabat atau 10 tahun menjabat, tapi masyarakatnya ya gitu-gitu aja. Nah, kita ini kan sedih ya. Kanada itu sampai membuat laporan, merilis laporan. Ternyata negara Indonesia ini adalah nomor 1 sebagai produsen atau sumber daya alam cadangan nikel. Indonesia itu nomor 1 di dunia. Dengan jumlah yang hitungannya ada sih, cuman saya bukan bahasan hari ini, cuman ini sekilas. Artinya Indonesia nomor 1. Belum di emas, Indonesia itu nomor 4 dunia sebagai pemilik cadangan emas di dunia. Ini mengalahkan Kanada, mengalahkan saingan kita itu Amerika, Cina, India, Kanada. Saingannya itu. Tapi di nikel, Indonesia itu nomor 1 di dunia. Belum kekayaan laut ya, kekayaan laut, ikan-ikannya. Indonesia itu karena satu-satunya negara yang punya laut di dalam negaranya. Silakan negara lain itu pasti lautnya itu di pinggir di garis sempadan, garis batas negara. Kalau kita itu negara itu laut itu di dalam negara. Sehingga kita punya 4 selat dari 6 selat yang ada di dunia, 4 selat itu ada di Indonesia. Ada Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Bali, ya, kemudian Selat Timur dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai fenomena ini, orang Kanada itu, pemerintah Kanada itu kaget. Kenapa rakyatnya kok miskin-miskin? Kenapa rakyatnya kok biasa-biasa saja? Ternyata salah satunya ada kaitan dengan manajemen, tata kelola pemerintahan, tata kelola negara yang cenderung korup. Dan ini sudah diakui oleh Pak Prabowo bahwa masalah kami adalah masalah korupsi yang begitu menggurita. Kita nomor 1 di nikel, nomor 4 di emas, kemudian nomor 2 di apa gitu, nomor 3 di apa. Kita itu luar biasa, tapi rakyatnya gaji guru 2 juta. Kalau guru itu nggak ada semperannya dari BPO, nggak ada. Ya, bimbel kalau dilarang ya nggak ada. Ya, les kalau dilarang lagi, guru dilarang les di luar, udah nggak ada pendapatan lain. Masa sekarang guru kita harus juga ikut jadi tukang ojek? Saya bukan merendahkan tukang ojek, mohon maaf. Artinya fokus dia mengajar dihabiskan untuk mengantar penumpang misalnya. Kemudian ya kita tidak berbicara guru ngaji lah. Kalau guru ngaji itu sudah kita sudah paham bersama, nggak ada yang mengurus guru ngaji. Nah, di bab ini saja kalau dibandingkan dengan BPO, biaya penunjang operasional seorang pejabat itu sama dengan budget luar biasa, ya, sama dengan budget guru atau budget pendidik. Ya kita kan kalau undang-undang guru 20%, pendidikan 20%, tapi pada faktanya sampai hari ini tidak ada anggaran itu yang dikucurkan 20%. Nah, jadi sahabat, karena itu kita tidak iri ya siapapun yang jadi pejabat dari 481, kemudian kita punya harus hormat, fotonya dipajang ya di kantor-kantor desa, di kantor-kantor RW misalkan, atau kita nanti dicatat sejarah sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai wali kota, dan anak-anak kita menjadi punya pengawal pribadi, istri kita ke pasar dikawal pribadi, dikawal pengawal dari kepolisian.
atau dari Satpol PP, kemudian kita sudah ada kendaraan dinas, dan kendaraan dinas itu pada kenyataannya tidak satu ya, tapi akan banyak. Nah, ini kan seharusnya berpikir para pejabat itu bagaimana dengan rakyat yang dipimpinnya. Makanya kalau dalam konsep Islam itu, tanggung jawab seorang pemimpin itu berkaitan dengan sejumlah rakyat yang dipimpinnya. Kalau gubernur Jakarta itu misalkan memimpin 12 juta orang, ya 12 juta orang itulah yang akan memintai pertanggungjawabannya. Ya. Nah, masalahnya kita tidak percaya akhirat sih, jadi agak susah ya. Agak susah untuk berbicara tentang kaitan dengan masalah akhirat. Baik, sahabat-sahabat yang berbahagia, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para gubernur, 481 kepala daerah yang baru, selamat bertugas, dan mohonlah ajak rakyat ini berdialog, jangan otoriter, jangan semaunya bikin kebijakan. Ada hal-hal otoriter yang positif, kita tetap dukung, tapi jangan sampai yang sudah positif di masa lalu karena dibuat oleh gubernur sebelumnya lalu dihabiskan, disingkirkan, ditiadakan hanya karena masalah alasan politis ya. Karena itu sekali lagi selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.